Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Belakangan ini saya sering banget ngeliat komentar kalian mengenai HP yang satu ini, yaitu Redmi Note 9, sang jawara kuat kamera. Banyak banget yang menanyakan nasibnya gimana di tahun 2022. Apakah masih layak HP ini di tahun 2022 ini? Karena kalau misalnya kita lihat ya, peminat dari Redmi Note 9 masih banyak banget. Dan memang bisa dikatakan HP ini bagus untuk HP sekelas entry level. Pertanyaannya, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2022 ini? So, di video kali ini kita akan nge-review ulang HP yang satu ini. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Pertama kita bahas dari segi harga terlebih dahulu. Karena pastinya harga dari HP ini udah turun. Yap, bener saja. Tapi turunnya nggak terlalu drastis. Harga second dari HP ini untuk varian 4/4 dibanderol dengan harga 1,7 sampai 1,8 jutaan. Dan varian 6/128 masih di angka 2 juta plus ya guys ya, di atas 2 jutaan. Saya cukup salut dengan reputasi HP Redmi Note 9 ini. Padahal kalau mengingat umurnya hampir sekitaran 2 tahun. Tapi harga di pasaran masih cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan harga barunya? Sayangnya untuk harga baru sepertinya Xiaomi tidak menjualnya lagi, alias sudah di-discontinue. Pas waktu saya cek di website resminya, HP ini sudah tidak ada, artinya sudah di-discontinue ya. Artinya jika kalian pengen minang HP ini, kemungkinan kalian mendapatkan dengan kondisi second. Tapi tonton dulu video ini, apakah HP ini worth it untuk dibeli, mengingat harganya yang masih cukup tinggi. Selanjutnya kita bahas dari segi desain. Untuk masalah desain, memang si Redmi Note 9 ini dikatakan sebagai desain terbaik sampai saat ini kalau menurut saya pribadi. Karena memang desain HP ini dengan desain HP entry level lainnya tuh beda banget. Material yang digunakan HP ini adalah material plastik, dan kalau misalnya kita pegang di sini kerasa solid banget dan gak ada kerasa kopong sama sekali. Bagian belakangnya pun di sini glossy, namun kalian gak usah khawatir karena bagian belakangnya ini gak gampang ninggalin bekas sidik jari. Tapi ini gak tahu juga guys ya, mungkin karena faktor warna juga. Oh ya, by the way, HP ini punya 3 varian warna, yaitu forest green, midnight green, dan juga polar white. Dan yang punya saya ini adalah warna yang polar white. Sejauh ini saya pakai Redmi Note 9 dari segi desain nyaman sih ya, karena bobot dari HP ini pun juga nggak terlalu berat-berat banget, yaitu di bawah 200 gram, tepatnya 199 gram, dengan dimensi berukuran 162 x 77 mm. Jadi cukup compact lah saat digenggam HP ini. Untuk kelengkapan port-portnya sendiri, HP ini udah komplit banget. Ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang speaker, ada lubang USB Type-C, tombol power, tombol volume up and down, IR blaster, dan juga ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Paling yang kurang hanyalah dual stereo speaker aja yang absen dari HP ini. Karena memang kalau misalnya kita flashback ya ke zaman HP ini, itu minim banget adanya HP yang menggunakan teknologi dual stereo speaker di HP kelas entry level. Jadi bisa kita maklumin lah ya guys ya, HP ini tidak memiliki dual stereo speaker. Lalu dari segi layar, HP ini memang biasa aja untuk HP sekelas entry level di tahun 2022. Yang dimana kalau misalnya kita lihat HP tahun 2021 kemarin itu spesifikasi layarnya cukup gahar ya guys ya. Tapi HP ini spesifikasi layarnya cukup pas-pasan banget kalau misalnya kita bandingkan dengan HP tahun 2021. Layar dari HP ini berukuran 6,53 inch beresolusi Full HD Plus berpanel IPS dengan refresh rate 60 Hz. Ya, masih 60 Hz, nggak seperti kebanyakan HP zaman sekarang yang layarnya itu udah 90 Hz ya guys ya. Tapi kalaupun spesifikasinya nggak spesial di tahun 2022 ini, saya cukup salut dengan layar dari HP ini. Buat dipakai sejauh ini masih cukup responsif, bahkan tidak ada delay sama sekali seperti Redmi 9 yang ada kendala sedikit. So far masih nyaman banget lah layar dari Redmi Note 9 ini. Buat kebutuhan nonton film pun juga udah cukup baik karena resolusinya cukup tinggi, yaitu Full HD Plus. Dan kebutuhan main sosial media pun juga ya cukup enak lah, walaupun cuma 60 Hz aja. Ya 60 Hz dan 90 Hz perbedaannya nggak terlalu signifikan kok guys, jadi kalian nggak usah khawatir. Lalu dari segi performa gimana bang? Pastinya performanya udah menurun kan?
Nah, ngomongin performa, SoC dari HP ini menggunakan MediaTek Helio G85 dengan dukungan RAM 4GB RAM dan juga storage 64GB. MIUI-nya sendiri di sini posisinya 12.5.3 Enhanced dan Android-nya udah pakai Android 11. Kalau ngomongin soal performa, jelas HP ini sudah tidak segahar pas waktu pertama kali rilis. Karena mengingat umurnya yang sudah hampir lansia, membuat kinerja si HP menjadi menurun. Bahkan terkadang di menu home saja saya sering ngalamin nge-lag di HP ini, apalagi membuka aplikasi bahkan sampai forclose aplikasi. Ya alias menutup aplikasi guys ya, di sini cukup nge-lag HP ini. Buat kebutuhan main game pun juga sepertinya saya nggak ngerekomendasiin HP ini jika kalian bermain game semacam Genshin Impact ataupun game PUBG New Stand. Karena HP ini cukup berat buat main kedua game tersebut. FPS rata-ratanya paling kita mendapatkan di bawah 30 FPS. Itu udah settingan terendah loh guys. Tapi kalau sekedar buat main game Mobile Legends dan game FF HP ini masih cukup recommended lah guys ya, mengingat performanya masih cukup mumpuni. Ya kalau buat main game FF saran saya mendingan di settingan normal aja, jangan coba-coba di settingan rata kanan. Karena kalau misalnya settingan rata kanan buat main game FF HP ini cukup berat dan FPS-nya itu bakalan sering terjadi frame drop. Terus juga untuk masalah giroskop, HP ini lancar karena HP ini memiliki gyro hardware. Lalu dari segi suhu, apakah panas? Untuk temperaturnya sendiri HP ini bisa dibilang cukup panas jika kalau buat main game sekitaran 1 jaman. Contohnya buat main game FF Max selama 1 jaman dengan settingan normal 60 fps, HP ini temperaturnya di kisaran 45 sampai 47 derajat Celcius. Tapi kalau buat kebutuhan ringan-ringan aja HP ini masih cukup mumpuni banget dan nggak terlalu panas. Panasnya masih bisa diminimalisir. Selanjutnya dari sektor baterai, apakah HP ini boros? Jawabannya ya jelas, karena umur HP ini udah cukup lawas. Pastinya kesehatan baterai akan menurun. Tapi perlu diingat juga, kesehatan baterai HP itu tergantung dari penggunanya juga guys ya. Kalau penggunanya barbar seperti saya, otomatis kesehatan baterai pun juga bakal menjadi taruhannya. Kapasitas baterai HP ini berkapasitas 5020 mAh. SOT-nya sendiri untuk penggunaan normal seperti main sosial media selama 1 jaman, baterainya berkurang sekitaran 10%-an. Terus juga buat main game FF Max selama 30 menitan di sini berkurang sekitaran 10%-an. Dan buat nonton film selama 2 jam di resolusi Full HD Plus, baterainya ini berkurang sekitaran 17%-an. Semuanya itu saya uji dalam kondisi brightness diatur ke 60% dengan menggunakan Wi-Fi only. Lalu untuk pengisian baterainya juga HP ini cukup standar lah, yaitu 18 watt. Pengisian dari 20% sampai 100% memakan waktu sekitaran 2 jam 45 menitan. Nah, ngomongin soal pengisian baterai, sepertinya memang nih si Redmi Note 9 ini ada isu charging yang menjadi lemot setelah update. Karena saya ngerasain sendiri pas waktu charging di Redmi Note 9 cukup lama setelah update ke versi Enhanced Edition ini. Jadi kalau misalnya kalian ngalamin isu ya pengisian baterai lama di Redmi Note 9, bisa langsung tulis di kolom komentar guys ya, bantu jawab. Soalnya saya agak sedikit bingung, apa mungkin karena kesehatan baterai juga berpengaruh guys ya. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki setup quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, 2 megapiksel untuk lensa depth, dan juga 13 megapiksel untuk kamera selfie. Dari segi kamera, HP ini cukup bisa dibilang ya udah cukup oke lah ya guys ya untuk HP sekelas entry level. Kalau memang hasil yang diberikan udah cukup pas-pasan banget untuk HP sekelasnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman dari Redmi Note 9 di resolusi Full HD Plus 30 fps. Ya untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, dan kalau misalnya kalian lihat di sini cukup stabil untuk hasil videonya. Dan ya, kalian bisa lihat ya guys ya. Nah, kalau hasil kamera depan kurang lebih seperti ini dari Redmi Note 9 di resolusi Full HD Plus 30 fps. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini juga masih cukup stabil untuk hasilnya. Kesimpulannya, jadi apakah HP ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya pribadi ya guys ya, HP ini udah nggak worth it untuk kalian beli. Loh, kenapa bang? Ya, karena dari faktor harga sih ya. Soalnya kalau misalkan kita lihat harga dari HP ini masih di atas 1,6 jutaan. Padahal dengan harga yang sama kita bisa mendapatkan spesifikasi yang di atas dari HP ini. Contohnya seperti Redmi 10 yang metabene-nya dari segi spesifikasi jelas lebih unggul si Redmi 10. So menurut saya HP ini kurang recommended untuk kalian beli di tahun 2022 ini.
Tapi syukur-syukur kalau misalnya kalian mendapatkan HP ini di harga 1,5 jutaan. Karena dengan harga segitu menurut saya masih masuk akal. Lalu gimana nih bang? Apakah HP ini masih worth it untuk dipakai? Atau misalkan kita upgrade aja ke device lain? Kalau misalnya kalian user Redmi Note 9 dan masih pakai HP ini, jelas masih worth it banget. Karena spesifikasi yang ditawarkan masih cukup oke lah dan cukup mumpuni untuk HP di tahun 2022 ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen upgrade, mungkin bisa kalian tahan dan kalian bisa tunggu 1-2 tahun ke depan. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman nanya ataupun pengen DM kita. Jangan lupa juga subscribe channel Sadapin Tekno Source karena video source akan diupload di channel tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Redmi Note 9, Redmi Note 9. Tapi masih banyak aja minat sama HP ini loh. Padahal harganya masih tinggi banget.